Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman membedakan cara menyelesaikan soal peluang antara permutasi dan kombinasi. Jadi, buat teman-teman yang ingin tahu cara menyelesaikan soal tersebut, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, sekarang teman-teman mau tahu gimana cara membedakan antara permutasi dan kombinasi. Membedakan antara permutasi dan kombinasi. Nah, kalau permutasi, dia itu harus ada urutannya. Harus ada urutan. Terus dia juga harus ada susunan. Jadi, dia memperhatikan urutan, memperhatikan susunan. Nah, kalau kombinasi, dia ngacak tanpa urutan. Misalnya, ada angka 1, 2, 3, terus ada angka 1, 3, 2. Ya kan? Misalnya. Di sini kalau permutasi lihatnya, ini adalah suatu deret angka yang berbeda. Suatu deret angka yang berbeda. Ini ada dua susunan kalau permutasi lihatnya. Tapi kalau kombinasi lihatnya, ini adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Dianggap satu. Kalau permutasi, dia menganggap ini adalah dua. Ya, dua susunan yang berbeda. Tapi kalau untuk kombinasi, ini adalah suatu susunan yang sama. Dianggap satu. 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 dianggap sama. Jadi dia dianggap hanya satu. Jadi dia dianggap hanya satu aja, satu bagian. Karena kenapa? Kombinasi di sini ada satu. Kombinasi di sini ada satu. Di sini juga ada satu. Di sini ada dua. Di sini juga ada dua. Di sini ada tiga. Di sini juga ada tiga. Berarti kan dianggap sama oleh kombinasi. Kalau untuk permutasi baca angka 1, 2, 3 seperti ini. Ini adalah angka 123. Ini adalah angka 123. Dan ini adalah angka 132. Ya, sesuatu yang berbeda kan? Angka 123 dengan angka 132 beda kan? Dari segi nilai gitu. Tapi kalau kombinasi, lihatnya ini adalah suatu susunan yang sama. Suatu susunan yang sama. Karena dia sama-sama memiliki angka 1, sama-sama memiliki angka 2, sama-sama memiliki angka 3. Seperti itu. Nah, lebih enaknya kita masuk ke contoh soal. Nah, soal pertama, dari 20 orang akan dibuat pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Terus yang ditanya, berapa banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut? Nah, dari soal ini, apakah ini soal permutasi atau kombinasi? Ini adalah soal permutasi. Kenapa? Karena untuk memilih ketua, wakil, sekretaris itu ada urutannya. Ya, ada urutan.
Urutan pertama ada ketua, urutan kedua ada wakil, urutan ketiga ada sekretaris, dan urutan keempat ada bendahara. Ini bisa pakai kaidah pencacahan, bisa juga pakai rumus permutasi. Nah, kalau rumus permutasi kayak gini, dari 20 orang, itu 20 P 4 yang diambil. Pilihan. 4 yang ambil itu pilihan. 20 P 20 orang, 20 P 4 yang diambil pilihan, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Di sini saya mengajari dua cara. Yang pertama pakai rumus permutasi, dan yang kedua pakai aturan kaidah pencacahan. 20P4 itu artinya adalah 20 faktorial. Nah, 20 faktorial per 20 orang dikurangi 4 yang diambil, faktorial. Terus kemudian sama dengan 20 faktorial, 20 dikurang 4 adalah per 16 faktorial. Nah, kita turunkan 20 faktorial. 20 dikali 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial. Kenapa 16 faktorial? Kenapa 16 faktorial? Karena kita mengikuti angka yang terbesar di bawah. Itu 16 faktorial per 16 faktorial. Maka 16 faktorial per 16 faktorial dicoret, habis sama dengan 20 dikali 19 kali 18 kali 17. Itu dapatnya hasilnya adalah sama dengan 116.280. Terus gimana caranya menggunakan kaidah pencacahan? Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai kaidah pencacahan. Kenapa? Karena kalau pakai rumus permutasi, ini nggak semua soal bisa kita pakai rumusnya. Kalau pakai kaidah pencacahan, logikanya itu masuk. Itu lebih masuk. Ya, jadi jadi kita lebih paham permutasi itu sebenarnya apa. Kan ada 20 orang. 20 orang. Misalnya saya memilih ketua nih. Memilih ketua pilihannya ada 20 orang dong. Nah, berarti 20 orang di sini. 20 orang pilihan kita untuk memilih ketua. Bukan angka. Tapi pilihan kita untuk memilih ketua. 20 orang pilihan kita untuk memilih ketua. Berapa banyak cara memilih wakil ketua? Berapa banyak cara? Nah, karena sudah terpakai satu di sini untuk memilih ketua tadi, maka sisanya adalah 19 orang untuk memilih wakil. Nah, kemudian berapa banyak cara untuk memilih sekretaris? Karena sudah terpakai di sini untuk memilih wakil sekretaris, maka sisanya 18. Iya kan? Nah, terus kemudian begitu juga bendahara. Berapa banyak cara untuk bendahara? Sisanya adalah 17. Nah, kemudian 20, 19, 18, 17 ini kita kalikan semuanya. Itu dapat hasilnya adalah 116.280. Sekian dari penjelasan saya untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Silakan komentar untuk kesalahan. Terima kasih.